1% setiap harinya itu lebih baik daripada perubahan besar tapi itu hanya sekali saja dilakukan. Buku Atomic Habit ini saya kira mampu menjembatani kita sebagai orang yang membutuhkan motivasi dan juga jalan hidup untuk membentuk habit-habit yang produktif. Menangkan pagimu, maka harimu akan luar biasa. Wow, saya menjadi tersinggung. Kebiasaan buruk saya menjadi disinggung di sini. Kalau kita ingin membentuk sebuah kebiasaan baru, jangan terlalu fokus ke tujuan atau goals. Oh. Selamat pagi, selamat datang kembali di Buka Buku by Prisepena.id, sebuah kanal YouTube yang menghadirkan mengenai ulasan mengenai buku dan juga mengenai cerita berkaitan dengan pertemuan seseorang dengan buku. Hadir kembali bersama saya Budi Hastono untuk menemani kita pada pagi hari ini, dan sudah hadir di tengah-tengah kita seorang pengulas yang tentunya seorang pengulas yang luar biasa, sebagai pribadi yang luar biasa. Beliau adalah Mbak Zalfa. Sebenarnya lebih enak dipanggil Zulfa, namun ternyata namanya Zalfa. Sepil dulu bahwa beliau adalah mantan atau masih menjadi seorang duta bahasa di Jawa Tengah ya Mbak ya? Iya, betul. Dan beliau adalah seorang mahasiswi dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta, yang pada kesempatan kali ini beliau akan membahas buku mengenai Atomic Habit. Sangat jarang di kanal kita membahas mengenai buku-buku motivasi, karena biasanya bukunya agak kiri, agak gerakan atau agak novelis, dan hari ini hadir di tengah kita sebuah buku untuk memberikan motivasi kepada kita. Selamat datang di Buka Buku Mbak Zalfa. Iya. Jadi di sini kita santai saja mengulas mengenai buku. Sebenarnya nanti Mbak Zalfa bisa memperkenalkan diri dulu, dari mana, backgroundnya apa, pendidikannya apa. Terus tadi saya sepil dia adalah panjenengan adalah duta bahasa. Bisa diceritakan bagaimana panjenengan bisa menjadi seorang duta bahasa, dan juga nanti bisa menceritakan mengenai buku yang panjenengan bawa ini untuk kita ulas bersama-sama. Begitu Mbak Zalfa ya. Oke, jadi kita santai saja. Monggo Mbak Zalfa, pertama kali untuk memperkenalkan diri panjenengan, namanya Mbak Zalfa ya. Iya. Panjangnya siapa? Kok susah sekali namanya seperti itu. Oke, baik. Halo teman-teman, namaku Zalfa Azalia Pursita, biasa dipanggil Zalfa. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Special Education atau pendidikan luar biasa di UNS. Nah, kalau asalku dari Boyolali, Mas. Dekat sini aja ya. Iya, betul. Terus kalau awal mula jadi duta bahasa ya, itu karena saya dasarnya suka membaca buku dari kecil. Luar biasa. Dan memiliki sosial project bernama San Bukis. Itu San Bukis. Iya, santai bersama buku yang manis. Santai bersama buku yang manis. Iya, terus? Betul. Nah, sosial projectnya itu kami bertujuan untuk bisa meminjamkan buku secara gratis di teman-teman yang ada di Solo Raya. Karena saat itu saya melihat, wah kok banyak banget ya tumpukan buku yang saya miliki. Kan kayak eman-eman ya kalau orang Jawa bilang. Sayang banget kalau cuma ada di rak tanpa dimanfaatkan lebih lanjut. Makanya saya iseng mengunggah beberapa koleksi buku pribadi di Instagram untuk dipinjamkan. Di Instagramnya Mbak Zalfa? Ada Instagram khusus. Instagram khusus di San Bukisnya. Iya, Jadi ini teman-teman silakan di add ya, @San Bukis, nanti akan ada di deskripsi. Terus? Nah, dari situ kan respons teman-teman saya baik, teman-teman kampus maupun yang di Desa Manjung, Boyolali. Oh, panjenengan dari Desa Manjung. Iya, betul. Pedesaan yang permai sekali. Itu alhamdulillah cukup disambut dengan baik dan membuat saya semangat gitu. Dan ketika itu kan pandemi ya Mas, orang 2 tahun terakhir ya. Iya betul, saat itu banyak sekali buku ilegal beredar, kayak e-book itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan ya, karena ilegal. Tapi banyak sekali teman-teman yang membagikan tautan buku tersebut. Nah, maka dari situ San Bukis hadir untuk meminjamkan buku yang berkualitas agar teman-teman minat bacanya gampang, terus tidak usah merogoh kocek lebih dalam gitu ya. Karena buku mahal ya Mas di Indonesia. Betul. Ya, dari situlah mengantarkan saya mengangkat proyek ini di Duta Bahasa, dan ketika ada seleksi beasiswa Bakti Nusa, saya juga mengangkat program ini karena
ya kembali lagi pada dasarnya saya suka literasi dan ingin menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat. Motonya ini Duta Bahasa apa Mbak? Sekali menjabat selamanya menginspirasi. Oke, sekali menjabat selamanya menginspirasi. Ini moto yang keren sekali menurut saya. Oke Mbak, jadi karena panjenengan punya basic kesenangan terhadap dunia literasi sehingga tadi ada San Bukis, bahkan itu diangkat sebagai salah satu proyek panjenengan juga sosial. Nah, pertama kali panjenengan mengenal buku sehingga cinta dengan buku itu seperti apa Mbak? Baik. Kalau awal mula mengenal buku itu sudah sejak kecil ya Mas. Karena semenjak dahulu kalau ingat kalau beli susu sebuah merek gitu, itu pasti ada hadiah komik. Nah, komiknya berisi cerita-cerita daerah. Dari situ saya suka membaca. Oh, jadi mungkin usia di bawah 7-5 tahun? TK ya itu. TK 5 sampai 5-6 tahun ya? Iya. Tapi aku udah bisa baca itu di usia TK itu? Iya. Hebat sekali ya. Kayaknya saya baru bisa baca itu kelas 2 atau kelas 3 SD itu baru bisa lancar gitu ya. Ini berarti kemampuannya luar biasa ya, di usia TK udah bisa membaca. Jadi memang karena berangkat dari membeli susu dan mendapat hadiah membaca itu akhirnya punya minat baca yang tinggi seperti itu. Kalau menemukan buku pertama yang dibaca dan akhirnya itu melekat banget di Mbak Zalfa itu buku apa Mbak? Dan di usia berapa? Sebenarnya banyak sekali ya Mas. Ini yang menginspirasi dalam hal apa dulu nih? Everything, apapun yang menurut panjenengan itu, ini loh pertama kali saya ketemu buku di luar yang tadi usia TK gitu ya. Terus buku ini betul-betul membuat saya berubah atau buku ini betul-betul membuat saya wow gitu. Sebenarnya saya lebih sering membaca fiksi pada awalnya. Saya tumbuh bersama buku-buku Terelie. Oh ya, kita tidak satu genre berarti. Fiksi saya bukan fiksi Terelie ya. Iya, buku-buku Terelie, Abdullah Hirata. Nah, itu baru saya. Nah, Habibur Rahman Al-Shirazi. Dari situ saya banyak sekali merasa terinspirasi, utamanya yang berjudul Ayat-Ayat Cinta ya. Aduh. Itu. Tapi saya tidak menyoroti hanya masalah romansanya saja, tapi saya sangat kagum dengan sosok Fahri. Oh iya, manusia paling sempurna di dunia itu. Iya, karena kayak bisa menggambarkan sosok muslim yang ideal. Oh, Masya Allah. Tapi selain itu ada bukunya Alfi Syahri nih Mas, Alfi Syahri ya. Inspirasi. Nah, ketika menginjak kuliah kan banyak tuh referensi buku dari teman-teman. Saya pertama kali membaca buku Alfi yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Nah, dari Alfi saya belajar kalau untuk menjadi seseorang yang bermanfaat, menginspirasi, atau to be great gitu, kita nggak perlu muluk-muluk baru bisa bermanfaat. Tapi lakukan dulu langkah-langkah kecil dan nanti sesuatu yang baik pasti akan datang dengan sendirinya. Kayak punya Agim gitu ya. Lakukanlah sekarang dari yang paling kecil gitu ya. Oke Mbak Zalfa, jadi memang bukan hanya cukup ya, tapi sangat menginspirasi ya, karena dari usia kecil Mbak Zalfa udah bergiat di dunia literasi seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai buku Mbak Zalfa. Nah, spesifik ke buku Atomic Habit, perlihatkan ke kamera Mbak. Ini buku yang cukup tebal. Ini ukurannya mungkin sekitar 15,5 sampai 20 dengan panjang 23 cm, halaman mungkin sekitar 340 halaman. Jadi ini buku yang sangat tebal. Sudah lama saya nggak membaca buku setebal ini. Oke Mbak, buku ini pertama kali panjenengan tertarik menemukan atau membaca buku ini tuh seperti apa Mbak? Pertama kali ya, karena saat itu saya ingin membentuk sebuah kebiasaan, tapi kok merasa maju mundur gitu. Nah, saya perlu referensi untuk membentuk sebuah kebiasaan. Dan saya kan suka mengikuti seorang YouTuber yang dia tuh sering mengulas gitu sebuah buku. Siapa itu namanya? Felixandro Ruby. Felixandro Ruby. Oh, nanti kita coba cari ya Felixandro Ruby ya. Ya, beliau juga penulis buku You Do You yang sangat menginspirasi gitu. Dari beliau merekomendasikan buku ini nih Mas, Atomic Habits. Jenengan direkomendasi langsung atau enggak, karena ya beli. Saya kira Mas kan punya akses ke situ ke beliaunya. Enggak. Jadi ya udah dari situ ya udahlah, saya juga melihat ulasan di internet kalau ternyata buku ini memang bagus gitu. Akhirnya ya udah ketika ke Gramedia saya dengan mantap membeli buku ini gitu ya. Iya. Nah, ini hal yang menarik ya buat teman-teman sekalian, bahwa
membaca kadang itu berdasarkan kebutuhan yang kita inginkan. Kan ada ya orang suka membaca karena ya udah ambil buku aja membaca asal-asalan tidak memiliki tujuan. Tapi kalau Mbak Zalfa ini menemukan buku Atomic Habit ini berdasarkan keinginan beliau untuk membuat sebuah kebiasaan baru. Memangnya kebiasaan seperti apa yang pengen panjenengan buat itu, Mbak? Sebenarnya banyak ya, Mas. Tapi kayak contoh kecilnya, ingin memiliki sebuah rutinitas pagi. Kan kita sering dengar ya kalau orang-orang sukses di dunia itu banyak banget nih yang punya morning routine atau rutinitas pagi. Nah, dari situ pagiku buruk sekali. Itu pengen gitu memiliki sebuah kebiasaan. Iya, dan dari buku ini saya belajar gimana caranya membentuk kebiasaan agar memudahkan dalam berkegiatan gitu. Di pagi hari khususnya di gitu. Pagi hari Memangnya sebelum panjenengan menginginkan ada rutinitas pagi itu, rutinitas pagi panjenengan itu seperti apa? Seperti orang pada umumnya. Orang pada umumnya. Iya. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak memungkinkan dia itu atau kita menjadi orang yang berhasil gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Ya, jadi teman-teman betul banget ya bahwa memang kebiasaan pagi itu betul-betul bisa mengubah cara hidup kita, terus bagaimana kita mengatur waktu dan sebagainya. Yeah. Nah, oke Mbak. Terus di buku Atomic Habit ini kita fokus ke buku ini Mbak. Ada berapa bagian, terus hal-hal apa aja yang menarik di buku ini yang menurut pandangan itu betul-betul bisa membuat saya atau kita yang nanti mendengar ini bisa menjadi berubah, menjadi memiliki habit yang baru dan habit yang baik dan habit yang sukses. Oke, baik. Sebenarnya kuncinya itu lebih baik kita 1% lebih baik setiap harinya, Mas. 1% lebih baik setiap harinya. Coba kita akumulasi. Jangan dikat ya. Duta bahasa juga bisa kepletot. Oke, kita akumulasikan gitu. Kan 1 tahun ada sekitar 360-an hari 300 sampai 365 hari ya. Iya, betul. Kalau setiap harinya kita lebih baik 1% kan di akhir tahun kita udah dapat 300 sekian persen ya. 304%. Nah, beda kalau orang pengen berubah tapi langsung 100% itu nggak bisa, Mas. Oh, nggak bisa ujuk-ujuk kalau bahasanya gitu ya. Karena di awal dia pasti semangat. Tapi baru berjalan beberapa hari, ya udah dia akhirnya kembali ke kebiasaan yang lama. Betul gitu. sekali. Iya. Terus apa yang disarankan oleh buku Atomic Habit ini, Mbak? Baik, kalau sebenarnya kan sebuah kebiasaan itu muncul ketika ada petunjuknya nih, Mas. Pertama petunjuk, kemudian ketika kita udah nemu petunjuknya itu pasti menumbuhkan gairah untuk bisa mencapai tujuan yang kita tetapkan. Nah, setelah adanya gairah atau craving dalam buku ini, ya betul, ada sesi selanjutnya adalah menanggapi atau respons. Dari craving itu kita respon gitu ya. Mau bagaimana sih gitu, dan setelah adanya respon atau aksi nyata akan ada hasilnya gitu. Nah, terus yang aku garis bawahi juga ya, Mas, dari buku ini, kalau kita ingin membentuk sebuah kebiasaan baru, jangan terlalu fokus ke tujuan atau goals. Oh, salah berarti selama ini saya ya. Ya, terus fokusnya kemana, Mbak? Kita harus fokus mau menjadi sosok yang seperti apa, atau identitas apa yang ingin dibentuk. Nah, tapi kan itu juga bisa dikatakan goal nggak identitas itu? Atau bedanya apa antara goal sama yang tadi identitas itu di buku ini disebutkannya, Mbak? Kayak misal contoh kecil ya, Mas, ketika ada seorang perokok gitu. Nah, saya tidak. Kemudian orang itu ternyata pernah membaca sebuah artikel, oh ternyata merokok tuh lebih banyak keburukannya gitu. Terus dia dapat hidayah, tergerak hatinya untuk menghilangkan kebiasaan merokoknya. Ini kita tidak menyinggung perokok ya. Ini kita membuat contoh gitu ya. Saja di buku ini karena juga contohnya seperti itu, Mas. Kita spesifik ke buku ini ya. Jadi para perokok kita tidak menyinggung Anda. Kita membahas buku. Terus perokok itu nanti ya, misal, oh saya ingin berhenti entah karena masalah kesehatan atau lainnya gitu. Nah, ketika seorang temannya itu menawarkan rokok, kalau dia fokus ke tujuan, dia akan berkata, oh saya ingin berhenti merokok, maka saya tidak merokok. Nah, tapi kalau dia sudah
mencoba menanamkan identitas saya bukan perokok gitu. Walaupun sebelumnya dia perokok ya, tapi kan dia udah memutuskan oh saya bukan seorang perokok. Makanya ketika ada teman yang menawarkan rokok, dia bilang tidak, saya bukan perokok, maka saya tidak bisa menerima rokok dari Anda. Gitu. Oh, gitu. Jadi bedanya goal sama identity yang akan kita bangun itu di situ gitu ya. Iya. Jadi lebih baik kita fokus ke identitas apa yang ingin kita bangun terhadap diri kita gitu ya. Betul sekali, Mas. Wow, saya menjadi tersinggung. Kebiasaan buruk saya menjadi disinggung di sini seperti itu ya. Ya betul Mbak, karena mungkin ini kayak apa ya? Memang beberapa waktu ini memang saya lagi coba membuat sebuah identitas baru di dalam diri saya itu ya, lewat beberapa kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering saya lakukan. Saya itu pingin ini harus dihentikan nih, nggak bisa kayak gini terus nggak ada kemajuan nih. Tapi betul yang disampaikan panjenengan tadi gitu ya, ketika aku ingin kayak gini, terus akhirnya secara radikal langsung ke hati itu ternyata memang kayak membuat kita lelah. Kok malah jadi kayak gini ya, menjadi tidak nyaman gitu ya. Jadi memang identity itu harus dibangun dulu gitu kan. Iya, nah, gimana caranya untuk itu Mbak menemukan identitas itu? Prosesnya seperti apa kalau di buku ini dibuat atau dijelaskan Mbak? Oke, kalau untuk identitas sebenarnya kan tergantung kebutuhan kita ya Mas. Mau berubah dalam hal apa gitu. Ya kayak contoh tadi kan dari yang merokok terus nggak merokok gitu. Ya udah perlahan dia mencari why-nya gitu. Mengapa sih why-nya? Iya. Saya kira why. Iya, ada N-nya. Kenapanya ya? Iya, saya memutuskan untuk menjadi seseorang yang tidak merokok gitu. Nah, dari situ supaya identitas itu terbentuk harus ada hal-hal kecil yang mulai dia lakukan. Ya memang nggak bisa sih langsung kayak aku nggak bakal beli rokok, tapi ya mungkin kalau satu bungkus itu bisa habis 1 hari misal ya Mas, tapi dia bisa 1 bungkus itu jadi 2 hari habisnya, itu kan mengurangi intensitasnya ya. Iya, dan itu nanti bisa ditambah terus pengurangan merokoknya. Ya, dengan gitu. Teori tadi kita harus lebih baik setiap hari, lebih baik 1% setiap hari gitu ya. Betul. Jadi bukan langsung ke 100 tapi step by step untuk mencapai identitas itu. Yeah. Wah, menarik sekali bukunya ini ya. Kalau boleh tahu, saya belum tahu ini pengarangnya siapa itu Mbak? James Clear, Mas. James Clear ya, James Clear. Nah, James Clear itu kalau ini kayaknya buku terjemahan gitu ya. Iya, memang beliau terkenal sebagai seorang yang menulis buku-buku motivasi gitu atau apa? Sebenarnya saya tidak terlalu mencari tahu tentang pengarangnya ya Mas, tapi di awal buku ini di prolog beliau mengisahkan gitu kisah nyata beliau. Jadi ketika SMA Bapak James Clear ini itu pernah mengalami sebuah kecelakaan yang fatal gitu. Beliau saat itu kalau nggak salah main bola kasti, terus kena muka beliau, akhirnya sakit parah sampai berdarah dan tulangnya tuh retak gitu. Tulang muka, tulang hidung? Muka, iya hidung yang berhubungan sama wajah. Dan sempat koma. Terus intinya yang awalnya dia kayak pemain inti, saya lupa baseball atau kasti, tapi olahraga gitu kan. Di luar negeri ada kasti ya. Makanya kalau nggak baseball ya kasti ya. Nanti coba dicek lagi teman-teman yang punya. Terus gitu. Terus ya sudah, akhirnya beliau sudah keluar ya dari tim inti itu karena sakit dan sempat izin lama gitu. Nah awalnya kan ya pasti orang-orang ngedown ya Mas ketika ada kecelakaan yang nggak dia kehendaki, dan itu kan kesalahan orang lain ya, bukan karena kesalahan dia sendiri. Tapi akhirnya suatu hari bapaknya ini kan kayak sadar, dia udah ngapain sih merenungi nasib, kan ya udah kayak gini, udah mau gimana seperti lagi ini ya, betul. gitu. Tapi akhirnya si James Clear ini membuat sebuah kebiasaan gitu yang menurut kita tuh kayak sepele gitu. Tapi ternyata itu bisa mengubah hidup dia menjadi lebih baik ketika ada di dunia kampus. Kebiasaannya, bentar, kalau nggak salah ketika itu kan beliau pengen banget ya Mas masuk lagi ke tim inti, ke tim olahraga itu. Aku spesifiknya lupa, tapi yang jelas kayak misal kita kan pengen jadi pemain badminton ya. Iya, nanti habis ini saya main badminton ya. Iya. Nah, kita nggak bisa langsung kayak ucuk-ucuk, aku latihan backgammon setiap hari, service atau apa. Nah, tapi dimulai dari hal kecil ya, kayak main sama tembok, itu kan kayaknya sepele ya. Sepele, tapi betul. Si James Clear ini juga melakukan hal demikian yang dianggap sepele, ternyata
hal itu yang malah membuat dia menjadi pemain terbaik ketika itu. Tuh, malah dia akhirnya kembali lagi menjadi pemain olahraga itu ya? Iya, dari yang awalnya bener-bener kayak, ngapain sih gitu, tapi akhirnya bisa gitu. Tapi kalau basic dari James Clear itu, pendidikan, kalau ngomong motivasi kan kita anggap mereka psikolog atau pakar komunikasi biasanya yang mereka biasa membuat buku-buku motivasi seperti itu. Wah, kalau itu saya kurang kan tuh ya, belum Mas. tidak dijelaskan di buku tapi ini. beliau ya? memang sempat membuat sebuah website itu tentang produktivitas dan membangun kebiasaan, dan itu cukup terkenal di sana. Gitu. Jadi akhirnya menulis buku ini. Oke. Nah, buku-buku motivasi mungkin kalau saya ya bercengkrama dengan buku-buku motivasi di usia ketika 2007-2008 lah, di usia saya SMA ketika itu memang sangat banyak motivasi-motivasi sehingga membuat kita menjadi terinspirasi ya, sebenarnya motivasi untuk ke situ seperti. Nah, apa yang membuat Atomic Habit ini membuat panjenengan itu terinspirasi dari buku-buku ini gitu? Ada di bagian mana itu, Mbak, yang sangat membuat panjenengan itu terinspirasi di buku ini? Sangat terinspirasi ya. Selain tadi kisah perokok untuk tidak merokok gitu ya. Oh ya, ya kayak yang saya bilang di awal tadi Mas, kalau 1% setiap harinya itu lebih baik daripada perubahan besar tapi itu hanya sekali saja dilakukan. Nah, jadi pernah dengar istilah you don't have to be great person gitu. Jadi kita nggak bisa langsung jadi orang yang luar biasa tanpa langkah kecil yang bermakna. Nah, dari situ saya belajar bagaimana cara menciptakan sebuah kebiasaan itu yang kecil tapi saya bermakna dan hadir seutuhnya dalam melakukan hal itu, daripada langsung banyak tapi perubahan besar sehari gitu dua hari sehari aja dua hari, itu kan malah capek sendiri nanti Mas. Seperti kata istilah 1000 langkah itu diawali dari satu langkah kecil gitu Mbak ya. Betul, itu luar biasa sekali. Saya termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kalau tadi ya Mbak yang berkaitan dengan 1% tadi, bagaimana kita bisa menghitung bahwa hari ini, atau triknya bagaimana kita menghitung hari ini itu kita lebih baik 1% dari hari yang lalu? Kalau saya sih sering membuat to-do list ya Mas. Aduh, malas sekali membuat list. To-do list sama tracker gitu. Ya, kalau tracker mungkin menarik itu. Gimana itu Mbak? Ini dilakukan langsung oleh panjenengan? Jadi saya tuh suka kalau mau mendekati awal bulan membuat kegiatan apa aja sih yang mau saya jadikan kebiasaan gitu di bulan itu. Iya, nanti dibuat di kolom-kolom di Microsoft Word. Terus kolom di kanannya itu ada 1 sampai 30. Nah, jadi kalau saya melakukan tanggal 1 melakukan apa, ya saya centang berdasarkan list yang panjenengan tulis di situ. Iya, kalau enggak journaling juga bisa Mas. Sekarang kan banyak tuh kayak penyedia buku jurnal yang sudah ada habit trackernya. Nah, saya juga ada itu, jadi tinggal milih aja yang mana, udah banyak gitu. Berpengaruh membuat habit tracker itu? Sangat berpengaruh, karena kan kita jadi tahu, oh katanya pengen melakukan ini, kok seminggu ini cuma melakukan 2 kali. Nah, itu jadi lebih termotivasi minggu berikutnya. Oh, gitu. Tapi iya Mas, kita juga selain bikin to-do list, bikin have done list. Oh, apa yang sudah dilakukan? Iya, karena itu akan membuat afirmasi positif. Oh, saya sudah melakukan ini gitu. Kadang kan kalau to-do list ada hal yang tidak kita lakukan ya, dan itu membuat sebuah perasaan bersalah diri Iya, betul. Tapi kalau have done list itu kan kayak sebuah afirmasi positif. Oh, saya sudah melakukan ini hari ini dan saya sudah bermakna kepada orang lain di hal ini. Itu kan lebih membuat hati penuh gitu. Oh, gitu ya. Itu yang tidak pernah saya lakukan sih ya. Pengen sesuatu nggak pernah saya list, ya udah do something aja apa yang bisa dilakukan seperti. Tapi ini teman-teman menarik gitu ya, karena bahwa saya pernah mendengar bahwa memang orang-orang yang dia memiliki tingkat kesuksesan tertentu ya, entah di berbagai bidang apa, mereka melakukan kegiatan-kegiatannya itu secara rutin dan dilakukan sedikit demi sedikit, dan tadi salah satunya adalah dengan to-do list tadi gitu. Yang tadi kalau Mbak Zalfa tadi ngendiko mengenai afirmasi itu ya, agak bertanya sih sebenarnya, bagaimana sih kita tuh mengafirmasi diri kita sendiri menjadi afirmasi yang positif? Ini curhat sendiri ya, jadi karena saya sering bukan mengafirmasi, mengatakan bahwa diri saya tidak lebih baik dari ini, diri saya saya nggak bisa gitu. Dan gimana cara mengafirmasi biar positif? Rasa-rasa tadi itu
hilang gitu, Mbak? Afirmasi positif, kalau saya sih percaya ya Mas, kita terbentuk dari apa yang kita lihat, kita baca, pokoknya input yang masuk dalam diri. Nah, kalau perkataan Pak Ridwan Kamil, kalau selamat pagi Pak Ridwan Kamil, nama Anda disebut di itu kita. Hidup itu kan adalah kumpulan keputusan gitu. Setiap hari kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan, apakah kita memilih keputusan yang baik atau yang buruk. Nah, dari situ kalau kita berusaha untuk memilih pilihan yang baik, itu akan berdampak ke diri kita sendiri, Mas. Selain itu juga usahakan kita ada lingkungan atau circle yang memang positive vibes gitu. Vibes-nya harus positif bro gitu ya. Vibes. Jadi kayak istilah dalam agama, kalau kita mengambil konseptualisasi dalam agama Islam itu, berkumpullah atau bergaulah engkau dengan penjual minyak wangi, maka engkau itu akan tertular wanginya itu. Betul, gitu kan. Jika kau bergaul dengan seorang pandai besi, mungkin suatu ketika bajumu akan terbakar oleh panasnya pandai besi itu, mungkin itu Mbak ya. Jadi di agamamu sebenarnya ada motivasi-motivasi seperti itu ya. Nah, kalau di buku Atomic Habit ini Mbak, selain tadi ada 1% lebih baik dari hari ini, terus ada afirmasi positif, kan ada kondisi seseorang di mana dia membutuhkan motivasi yang besar. Mungkin dia orang nyun sewu, dia terkena serangan mental dan sebagainya, yang dia secara mental, kalau kita sekarang zaman sekarang kan butuh healing untuk toxic mental yang ada di sekitar kita. Di sini dibahas nggak Mbak untuk menghindari hal-hal seperti itu? Untuk menghindari hal toksik ya Mas? Sepertinya tidak ada, karena kan lebih fokus ke membangun kebiasaan. Oh gitu ya. Kalau trik khusus di sini ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang kalau ini ya, kalau saya membaca beberapa, bukan membaca ya, mengikuti beberapa ini Instagram 40 hari sholat subuh jangan putus, maka engkau akan mendapatkan rezeki lebih banyak, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan bagian dari cara motivasi. Ada nggak di situ yang kayak gitu? Kalau di buku ini ditekankan gitu Mas, misal kalau kita sudah membangun sebuah kebiasaan secara kontinu, itu balik lagi ke diri kita, dalam artian lebih memudahkan dalam melaksanakan sebuah proses. Kayak misal kita seorang pelajar gitu. Nah, panjenengan ya, saya tidak ya. Oke, baik. Pelajar, kemudian pelajar ini ingin belajar bahasa Inggris secara baik, biar dia memiliki kemampuan gitu. Nah, kalau belajar langsung satu buku itu kan nggak bisa. Tapi kalau dia membiasakan setiap harinya belajar 5 menit bahkan atau 1 menit, tapi bisa fokus gitu, nah itu bakal berpengaruh. Dia bakal lebih mudah mempelajari buku yang sedang ingin dia tamatkan. Kan beda kalau seorang siswa yang belajar ketika mendekati ujian ya. Saya. Satu malam dilahap malah pusing dan nggak masuk. Biasanya kalau udah selesai ujian, ya udah dia lupa apa yang dia hafalkan. Kalau saya nggak belajar satu malam gitu, nyari ininya apa namanya? Kalau di pendidikan itu ada namanya kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya apa, itu dijawab gitu kan. Itu cara belajar saya kayak gitu Mbak. Jadi satu malam itu bisa saya lahap, tapi ya tetap aja nggak masuk seperti itu. Oke, menarik sekali teman-teman ya, bahwa Atomic Habit ini adalah salah satu buku yang dibaca oleh Mbak Zalfa. Kalau boleh tahu berapa lama panjenengan membaca buku ini Mbak? Ini kalau nggak salah saya bacanya sambil baca buku lain sih. Oh, jadi sambil lalu tuh ya, baca-baca jadi gitu nggak cuma baca Atomic Habits, tapi panjenengan dalam satu waktu nggak baca satu buku? Dulunya iya, tapi sekarang enggak. Sekarang kebiasaannya? Kebiasaannya paling nggak dalam satu kali baca buku ya harus ada 2 buku gitu. Kayak terakhir kan saya baca buku fiksi dan non fiksi ya. Secara bersamaan? Enggak sih, mungkin paginya fiksi. Iya, enggak, maksudnya dalam satu waktu rentetan gitu. Kalau mungkin kalau saya kebiasaannya masih baca buku ya satu, sampai selesai baru ganti yang lain gitu. Dulunya begitu, tapi sekarang kan ingin mencari apa ya, sebuah variasi gitu. Jadi fiksi dan non fiksi. Oh, iya. Itu masuk dalam to-do list-nya panjenengan nggak? Membaca buku 2 dalam satu waktu gitu. Iya, tentu Mas. Karena saya kan juga habis baca buku judulnya The 5 AM Club. Itu fiksi?
Enggak, non fiksi. Oh, yang fiksi. Non fiksi tapi rasa fiksi. Oh. Iya. Di buku itu kan dituliskan rumus 20-20-20. Apa itu? Nah, maksudnya adalah golden hour, kenapa kita harus bangun jam 5. Nah, jam 5 sampai jam 6 ini, 20 menit awal adalah waktu untuk bergerak, olahraga gitu. Aku tidur aja jam 4:30. Nah, terus? Iya, kan habis bergerak kita kan nggak ngantuk. Terus juga, apalagi kan anak muda sekarang mungkin banyak scrolling atau apa gitu. Mager. Iya, makanya kan 20 menit lumayan ya mas, entah SKJ-an atau sepedaan. Saya SKJ-an mas di kos, karena pakai musik itu. Itu yang paling gampang soalnya mas. Ya adalah SKJ-an gitu. Luar biasa sekali. Karena kalau di rumah kan saya seringnya sepedaan, tapi karena sepeda nggak bawa di kos, ya udah SKJ-an gitu. Kalau dulu SKJ itu pakai VCD gitu ya. Ya sekarang di YouTube kan banyak diunggah ya. Iya. Terus 20 pertama, 20 kedua? 20 menit kedua adalah waktu untuk berefleksi. Nah, refleksi ini bisa membuat to-do list yang mau kita kerjakan hari itu. Di hari itu. Ya, kalau saya baru rajin sih detail banget ya mas. Jadi jam segini sampai jam segini tuh ngapain? Saya tulis rinci gitu. Kalau nggak kayak gitu, bisa juga dengan meditasi. Kan meditasi itu bisa membuat kita lebih mengenal diri ya. Dan apa ya? Meditasi itu apa? Ya, kalau kita kenal meditasi kayak gini gitu ya. Oke. Atau gimana mbak? Kalau meditasi yang dimaksud meditasi itu? Ya kalau versi saya ya mas, itu kita berdiam diri, terus fokus, relax dan memejamkan mata, terus kita kayak rasakan apa yang sedang kita rasakan. Jangan ditolak perasaan itu, tapi rasakan dulu gitu. Kalau baru marah, ya coba dicari kenapa aku marah. Kalau baru merasa sebel sama orang, ya kenapa aku sebel sama dia, dan dicari solusinya gitu. Karena kita kan sekarang banyak banget ya mas distraksi dari luar, lihat notif aja kayak dari WhatsApp, Instagram, YouTube, itu kan sangat mengganggu. Betul. Nah, orang yang nggak punya waktu untuk menyelami dirinya sendiri, dia adalah kalau bilangnya Mbak Marisa sih budak ya mas. Mbak Marisa itu motivator yang jenengan di YouTube. Mbak Marisa itu seorang YouTuber di Great Mind. Saya suka banget konten beliau. YouTube-nya saya nggak tahu semua. Ini motivasi di semua itu. Iya, kalau Mbak Marisa bilang kan ya dia seorang budak karena entah dia seorang pejabat atau apa, tapi kalau dia nggak memiliki waktu untuk menyelami diri sendiri, ya dia nggak bakal kenal dengan dirinya sendiri dan ikut aja apa sih arus yang terjadi saat itu. Makanya kan sekarang banyak isu mental health itu ya. Betul sekali. Aduh. Dikit-dikit healing. Iya. Oke. Itu 20 menit yang kedua. Terus yang terakhir ketiga itu adalah grow ya, atau tumbuh. Kita bisa belajar terserah mau lewat siniar atau podcast atau YouTube yang bermanfaat. Kalau saya sih baca buku ya. Salah satunya YouTube, buka buku. Asik. Iya. Ya kalau saya sih 20 menit terakhir biasanya buat baca buku. Jadi ini hanya mengurangi waktu 1 jam ya, atau kita hanya butuh waktu 60 menit ya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan itu ya. Kok sebenarnya walaupun 1 jam kok sebenarnya berat sekali ya. Ya kalau masih single sih aman. Oh aman, kan betul. Hanya single sangat bebas waktu. Makanya aku mau masih jomblo, manfaatkan sebaik mungkin. Jomblonya itu jadi mental health mbak. Oke, kalau di bukunya James Clear ini ada berapa bagian mbak? Banyak sih mas. Ntar saya nyontek biasanya dulu. kan ya nggak apa-apa. Oh ada 4 kaidah sih mas kalau dalam buku ini. Kaidahnya apa aja mbak? Kalau yang pertama kan membahas tentang mengapa sih perubahan sangat kecil itu bisa menghasilkan perbedaan yang besar. Terus itu bagian pertama ya? Iya, yang tadi yang 1% lebih baik ya. Terus yang kedua tuh menjadikannya terlihat. Show up. Jadi ya kayak misalkan pengen olahraga nih setelah bangun tidur, ya malam sebelumnya kita menyiapkan kayak sepatu untuk olahraga atau alat-alat untuk olahraga. Gitu. Disiapkan dulu ya apa yang ingin kita lakukan gitu kan mbak ya. Ketika bangun tidur, oh ya aku mau olahraga, jadi lebih gampang juga kan. Padahal bangunnya jam 9. Nggak jadi olahraganya. Iya. Jadi tadi yang jadi kebiasaan itu dibuat dari 1%, kita punya motivasi 1% hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Terus yang kedua, kebiasaan itu dibuat dengan cara membuatnya terlihat. Betul. Terus yang bagian keempat, ketiga ya, kaidah ketiga.
Kaidah ketiga itu adalah menjadikannya mudah. Menjadikannya mudah. Iya, ya kayak tadi kan misal mau olahraga pagi, udah nyiapin lengkap apa sih yang mau buat olahraga keesokan harinya. Terus selain itu berjalan perlahan gitu, Mas. Itu yang masih kaidah ketiga? Masih kaidah ketiga. Ya kayak misal kan, pengen sepedaan, ya kita nggak mungkin langsung menjangkau tempat-tempat yang jauh kan. Tapi ya udahlah, udah 5 menit lumayan gitu. Ya udah, yang penting bisa teratur dulu, nanti baru ditambah. Ini kayak teori pace lari. Jadi saya dulunya pelari, Mbak ya, walaupun tidak long run itu ya, hanya sampai jarak 10 km. Sebelum saya mencapai kekuatan jarak 10 km dalam jangka 2 bulan, saya harus berlatih itu. Jadi minggu pertama 2,5, minggu kedua bisa masuk ke 5, minggu ketiga di situ. Jadi nggak langsung ngambil jarak 10 km gitu. Jadi ini kayak teori-teori menambah pace lari gitu ya, waktu jarak lari seperti itu. Biar contohnya dalam satu kesempatan kita 10 kilo bisa 1 jam, ternyata kita pengen ke 30 menit gitu kan. Jadi kita memang butuh waktu-waktu seperti itu. Jadi ini teorinya kayak pace lari gitu ya. Jadi Anda yang suka lari, gunakan teori pace lari untuk mengubah hidup Anda. Terus yang kaidah keempat, Mbak? Kaidah keempat itu menjadikannya memuaskan. Menjadikannya memuaskan. Ya kayak misal supaya kita merasakan kesenangan ya Mas dalam membangun sebuah habit, itu bisa misal habis olahraga, aku akan meminum minuman favoritku, entah jus atau mungkin bikin smoothies, itu kan enak ya bagi beberapa orang. Nah itu bisa tuh satu habit digabungkan dengan habit lain, makanya saling berhubungan begitu. Oh gitu ya. Kalau saya habis lari langsung nyoto, habis lemak terbakar masuk lagi lemaknya. Oh gitu ya. Jadi James Clear membuat 4 kaidah untuk bagaimana kita membentuk habit yang baru di dalam diri kita gitu, Mbak ya. Nah, di buku itu dijelaskan nggak habit buruk itu habit yang seperti apa? Mungkin kita selama ini tidak sadar bahwa kita melakukan habit-habit yang itu pada dasarnya tidak baik untuk kita gitu, Mbak. Kalau kayaknya definisi yang sesungguhnya kebiasaan buruk itu nggak terlalu dibahas sih, Mas. Tapi kalau menurut saya tuh habit yang buruk yaitu yang mendistraksi hidup si pelaku ini gitu. Ya kayak misal kebiasaan bangun siang itu itu kan kayak menurutku itu benar-benar mengganggu sehari sih. Karena kan menangkan pagimu maka harimu akan luar biasa. Ulangi lagi apa? Menangkan pagimu maka harimu akan luar biasa. Oke, nanti ditulis di caption ya motivasinya hari ini gitu ya. Ini keren sekali ini. Ya kalau itu aku belajar dari buku The 5 AM Club sih, Mas. Oh ini nyambung ke buku-buku yang lain ini. Sudah ada 3 buku yang disebutkan tadi ya, dan semuanya bergenre motivasi. Di situ dijelaskan apa, Mbak? Iya, kalau misal orang itu kan habit buruk ya Mas, habit buruk siang gitu. Ya berarti dia akan kehilangan produktivitasnya. Dan kalau orang itu kehilangan produktivitas, maka ia akan semakin sulit untuk menggapai tujuan hidupnya. Kalau dia tidak punya tujuan hidup. And how to build bagaimana kita membangun tujuan hidup ini, kayak curhat itu yang lagi nggak punya tujuan hidup ini. Banyak, Mbak, orang-orang di sekitar kita, mungkin ini termasuk saya sendiri gitu ya, hidup hanya dengan cara menghadapi apa yang dihadapi di hari itu. Di depan mata gitu. Iya, di depan mata. Dan kadangkala itu karena kelelahan atau lelahnya memahami kehidupan seperti itu, sehingga untuk membuat sebuah tujuan hidup itu menjadi itu absurd, itu nggak bisa tercapai gitu. Bagi orang yang seperti saya tadi seperti itu, yang kita mungkin itu dikatakan sebagai mental illness ya, mental yang down gitu kan, itu gimana untuk membangun motivasi sehingga bisa membuat tujuan hidup, atau di buku ini juga diberikan cara-cara bagaimana kita membuat tujuan hidup gitu, Mbak. Sebenarnya ini kan lebih ke pembentukan kebiasaan ya Mas. Kalau tujuan itu kayak lebih cocok di Start with Why punya Simon Sinek gitu. Start with Why. Awali dengan kenapa. Itu gitu. Buku juga. Judulnya itu? Iya, Start with Why. Mungkin ini kita bisa di next episode buku itu ya. Di buku itu gimana, Mbak? Iya, nggak dari buku sih Mas, tapi dari itu aku kayak bisa belajar gimana sih cara menentukan tujuan hidup bagi orang yang mungkin belum menemukan ya Mas. Kalau dalam kepercayaan saya kan, ya kita diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan gitu. Nah, apa-apa yang dilakukan karena Tuhan itu menjadi bermakna.
tapi nggak ada salahnya juga untuk mindful dengan apa yang ada di hadapan kita. Dan itu yang baru aja saya sadari Mas akhir-akhir ini. Karena kan dulu juga saya cukup idealis gitu. 2 tahun ke depan saya harus jadi ini, 3 tahun ke depan harus jadi ini gitu kan. Itu tapi idealis dengan tujuan besar gitu ya? Iya betul, dan ada breakdown kecilnya gitu, langkah-langkah kecil gimana biar mencapai tujuan itu. Tapi seiring berjalannya waktu ada beberapa hal yang memang tercapai, tapi ada juga yang kok susah gitu. Kadang kan kalau kita nggak mencapai tujuan itu down ya Mas, dan itu manusiawi banget. Kok ya gak kecapai Gusti Allah pripun niki gitu. Tapi saya selalu yakin kalau satu pintu tertutup ada pintu lain yang masih bisa dicoba. Innamal usri wa innamal usra innamal usri yusra. Ma'al usri yusra. Gitu. Ya, ketika ada tertutup akan terbuka gitu kan. Ada kemudahan, ketika kesulitan kemudahan akan datang, maksudnya kayak gitu. Gak cocok. Innamal usri yusra maksudnya gitu. Iya. Jadi kan karena itu malah amanah yang sekarang terbengkalai gitu. Jadi coba kita petakan lagi saat ini apa sih peranku gitu. Ya mungkin profesinya apa, terus sedang beramanah di organisasi apa. Kadang kita terlalu muluk-muluk pengen mencapai sesuatu yang nggak ada di depan mata. Tapi yang malah udah kita raih itu kita lupakan Mas. Jadi kan malah terbengkalai gitu. Jadi mending lakukan yang terbaik, apa yang udah diamanahkan. Pasti ada jalannya. Ada jalannya, gitu. Itu luar biasa sekali ya. Jadi ini menarik sekali teman-teman sekalian, dari buku Atomic Habit karya James Clear ini kita bisa membahas lebih dari 3 buku yang disebutkan Mbak Zalfa tadi, yang konsentrasinya semuanya di buku-buku motivasi. Jadi memang motivasi hidup itu penting sekali dimiliki oleh kita sebagai manusia, entah muda, tua, atau Anda masih sangat kecil pun motivasi hidup harus ada, dan harus juga kita berusaha untuk menentukan tujuan hidup itu Mbak ya, agar hidup kita terarah dan kita bisa menghitung apakah kita sudah mencapai tujuan kita semakin dekat atau malah semakin menjauh, seperti itu. Dan buku Atomic Habit ini saya kira mampu menjembatani kita sebagai orang yang membutuhkan motivasi dan juga jalan hidup untuk membentuk habit-habit yang produktif di dalam hidup kita. Seperti itu. Terakhir mungkin Mbak Zalfa, untuk teman-teman pemirsa Buka Buku, mengapa buku ini recommended dan wajib dibaca oleh teman-teman semuanya? Menurut Mbak Zalfa seperti apa? Teman-teman bisa ya membaca buku ini untuk menemukan sebuah guideline atau step-step gimana sih cara membangun sebuah habit yang besar tapi bermakna. Nah di sini nggak cuma teori aja, tapi memang ada langkah-langkahnya. Bahkan beberapa bagian itu ada tautan gitu yang teman-teman bisa buka dan menemukan materi tambahan gitu istilahnya, atau tracker habit juga ada di sini. Makanya ini benar-benar kayak ada temen gitu, ada temen dalam membentuk kebiasaan kita. Iya. Oke, seperti itu teman-teman semuanya, motivasi kita pada kesempatan kali ini. Besar harapan kami setelah Mbak Zalfa mengulas buku ini berkaitan dengan isinya dan juga bagaimana cara-cara memotivasi diri kita, teman-teman semuanya juga termotivasi untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu sajian kita pada kesempatan kali ini. Jangan pernah lupa, mari membuka dan terus membaca.